Amichai Eliyahu, salah seorang menteri Israel, membuat pernyataan bahwa senjata atom bisa menjadi salah satu pilihan untuk mengebom jalur Gaza Palestina di awal November lalu. Meski Perdana Menteri Israel telah menskornya dari rapat kabinet, namun kabar itu telah memicu kemarahan warga internasional. Salah satunya Rusia yang menganggap pernyataan itu provokatif dan tidak dapat diterima sebab bisa meningkatkan tensi geopolitik. Semua orang tahu kalau saat ini Rusia menjadi negara dengan senjata nuklir terbanyak di dunia. Pada 5 November 2023, Rusia bahkan telah berhasil meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir dari salah satu kapal selamnya Kaisar Alexander III. Mereka juga meluncurkan video animasi serangan nuklir terhadap Amerika Serikat yang menunjukkan kehancuran San Francisco, New York, dan kota-kota lainnya. Sepertinya sih sebagai bentuk ancaman, karena Amerika kan adalah sekutu Israel. Ngeri banget sih ya, gak kebayang kalau benar-benar kejadian dunia bakal hancur sehancur-hancurnya. Dan sejauh ini ada 10 bom atom terbesar yang pernah dibuat. Mari kita lihat satu persatu. Nah, buat yang udah pernah nonton film Oppenheimer, pasti udah pada tahu ya gimana kisah hidup Julius Robert Oppenheimer, si bapak bom atom dalam proyek Manhattan, yang belakangan menyesal dengan temuannya itu karena mengakibatkan kematian massal. Salah satu bom atom yang ia ciptakan adalah Little Boy yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada kota Hiroshima, Jepang, pada tanggal 6 Agustus 1945 dengan menggunakan pesawat B-29 Enola Gay selama Perang Dunia Kedua dan menjadi serangan nuklir pertama dalam sejarah. Nah, Little Boy ini terbuat dari 235 barium uranium. Desainnya terdiri dari 2 bagian utama, proyektil dan tabung. Panjang totalnya itu sekitar 3 meter dengan diameter sekitar 70 cm dan beratnya sekitar 4,5 ton. Sistem peledak Little Boy ini didasarkan pada tabrakan sekuensial 2 proyektil uranium-235 untuk mencapai massa kritis dan lalu melepaskan energi nuklir. Daya ledak Little Boy adalah 15 kiloton energi atau setara dengan 15.000 ton TNT dan menghasilkan awan berbentuk jamur yang mencapai 25.000 kaki atau setara dengan 7,6 kilometer. Bom ini gak pernah diuji coba loh secara fisik sebelum digunakan di Hiroshima, sehingga tidak ada pengujian sebenarnya sebelumnya. Efeknya melibatkan pelepasan energi nuklir yang menghasilkan suhu dan tekanan tinggi, serta radiasi. Kota Hiroshima mengalami kerusakan yang hebat dengan banyak bangunan hancur dan terbakar. Ada sekitar 140.000 orang yang tewas dan korban meningkat seiring waktu akibat efek radiasi dan penyakit terkait nuklir. Bahkan mempengaruhi penduduk yang tinggal di lokasi yang sudah cukup jauh dari titik ledakan. Penggunaan Little Boy di Nagasaki mendorong Jepang untuk menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Keputusan untuk menggunakan bom atom ini tetap kontroversial dan menjadi subjek debat etis dan politik hingga hari ini. Tidak hanya satu bom atom yang digunakan selama Perang Dunia Kedua, yang lainnya itu adalah Fat Man yang dijatuhkan juga di Nagasaki. Kalau Little Boy tadi kan terbuat dari uranium. Nah, bahan utama Fat Man ini adalah plutonium-239. Bom atom ini dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada 9 Agustus 1945, 3 hari setelah Little Boy. Bentuknya lebih kompleks daripada Little Boy dengan desain implosif yang melibatkan lapisan-lapisan peledak dan timah untuk mencapai massa kritis plutonium. Memiliki panjang sekitar 3,3 meter dengan diameter sekitar 1,5 meter dan beratnya sekitar 4,5 ton, mirip dengan Little Boy. Namun daya ledak Fat Man ini diperkirakan sekitar 21 kiloton TNT, lebih kuat jika dibandingkan dengan Little Boy. Tapi awan jamur yang diciptakan mirip dengan Little Boy. Bom atom ini juga menciptakan kerusakan yang parah dan banyak bangunan hancur atau rusak berat. Lebih dari 70.000 orang tewas atau luka-luka akibat ledakan dan efek radiasi langsung.
Nah, 5 tahun kemudian, militer Amerika Serikat mempersiapkan era baru perang nuklir dengan musuh perang dinginnya Uni Soviet dengan membuat bom nuklir yang diberi nama Mark IV. Bom ini dibuat berbahan uranium dan plutonium komposit, namun memiliki beberapa varian desain dan ukuran, sebab direncanakan diadakan lebih dari 500 unit. Membuat Mark IV atau Mark IV ini menjadi senjata nuklir pertama yang diproduksi secara massal. Daya ledaknya pun bervariasi, ada 1, 3, 5, 8, 14, 21, 22, dan 31 kiloton. Mark IV ini digunakan dalam beberapa tes senjata nuklir selama pengujian senjata nuklir Amerika Serikat pada periode tahun 1949 hingga 1962. Dan beberapa varian Mark IV digunakan sebagai senjata nuklir taktis. Nah, salah satu bom Mark IV sempat dibawa oleh pesawat pembom antar benua pertama, Convair B-36, yang dijuluki Peacemaker, yang disebut-sebut mampu membawa senjata nuklir ke bagian manapun di dunia. Sayangnya, pesawat ini jatuh dalam misi pelatihan masa damai di British Columbia, Kanada pada 1950. Berikutnya ada B-41 bomb atau yang juga dikenal dengan nama MK-41 dan disebut-sebut sebagai senjata termonuklir paling kuat yang pernah dikirimkan oleh Amerika Serikat dengan daya ledak mencapai 25 megaton TNT. Pengembangan MK-41 dimulai pada tahun 1955 sebagai respon terhadap kebutuhan Angkatan Udara Amerika Serikat akan senjata termonuklir kelas B dengan berat sekitar 10.000 pound. Antara tahun 1960 dan 1962, sekitar 500 unit B-14 diproduksi dan senjata ini terus digunakan hingga Juli 1976. Lalu, ada Mark VII Thor atau MK-7 yang merupakan bom visi taktis pertama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Senjata ini merupakan tonggak sejarah karena menjadi senjata pertama yang dikirimkan menggunakan metode lemparan dengan bantuan sistem pengeboman ketinggian rendah atau LEPS. Untuk memungkinkan pengangkutan eksternal oleh pesawat pembom tempur, Mark VII dilengkapi dengan sirip stabilizer yang dapat ditarik. Hasil ledakannya mencapai 8, 19, 22, 30, 31, dan 61 kiloton dengan menggunakan lubang senjata yang berbeda tergantung varian dan beroperasi dari tahun 1952 hingga 1967. Kemudian ada Thin Man yang sebenarnya juga dikembangkan selama proyek Manhattan pada Perang Dunia Kedua. Namun bom ini tidak pernah digunakan secara aktif dalam pertempuran. Thin Man didesain sebagai bom nuklir yang menggunakan plutonium-239 sebagai bahan peledaknya dengan bentuk silinder panjang bom. Namun ada beberapa masalah teknis yang muncul selama pengembangan Thin Man, termasuk kesulitan dalam mencapai massa kritis yang diperlukan untuk memulai reaksi nuklir. Akibatnya, desain ini diubah lalu digantikan oleh desain implosif yang lebih sukses seperti yang digunakan pada bom Fat Man. Ada juga Mark 17 yang merupakan bom hidrogen produksi massal pertama yang digunakan oleh Amerika Serikat dan mulai beroperasi pada tahun 1954, namun dihentikan secara bertahap pada 1957 karena mengalami kecelakaan saat proses uji cobanya. Bom ini mampu menghasilkan energi hingga 15 megaton sekaligus, menjadi senjata nuklir terberat mencapai 18 ton. Tak hanya Amerika Serikat, Perancis juga ternyata pernah mengembangkan dan menguji coba senjata nuklir yang dikenal dengan nama Licorne pada tanggal 3 Juli 1970 di Morora Atoll di Pasifik. Ini adalah bagian dari serangkaian uji coba nuklir Prancis yang memiliki daya ledak setara 914 kiloton TNT, menjadikannya uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan oleh Prancis. Terus ada Castle Bravo yang diuji coba Amerika Serikat pada 1 Maret 1954 di Atoll Bikini di Pasifik. Ini adalah senjata termonuklir yang menggunakan teknologi fusi nuklir untuk menciptakan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bom atom biasa, yaitu sekitar 15 megaton TNT, lebih dari 3 kali lipat dari perkiraan semula.
Dan dari semuanya, Tsar Bomba buatan Rusia lah yang paling juara, terbesar, dan menjadi bom termonuklir paling kuat yang pernah dibuat. Tentu saja saat itu namanya masih Uni Soviet dan uji coba ini dilakukan di atas Kepulauan Novaya Zemlya di utara Rusia pada 30 Oktober 1961. Bom ini sangatlah besar dan berat. Beratnya sekitar 27 ton dan panjangnya sekitar 8 meter dan menciptakan awan jamur setinggi 64 km. Tsar Bomba adalah bom hidrogen alias termonuklir yang menggunakan reaksi fusi nuklir untuk menghasilkan ledakan yang jauh lebih kuat daripada bom atom konvensional. Gak heran kalau daya ledaknya mencapai 50 megaton TNT. Awalnya malah dirancang dengan daya ledak sekitar 100 megaton. Tetapi daya ledaknya dikurangi setengah karena dikhawatirkan akan efek radiasinya yang sangat besar. Saat uji coba, ledakan terjadi 4 km di atas tanah, yang diyakini setara dengan 1.570 kali energi gabungan dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Namun, mungkin karena negara lain jadi takut setelah Rusia menciptakan Tsar Bomba, ada ketakutan akan terjadinya perang nuklir. Nah, tercetuslah Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir di Atmosfer, Ruang Angkasa, dan Bawah Air yang merupakan sebuah perjanjian pada tahun 1963 yang melarang uji coba senjata nuklir kecuali yang dilakukan di bawah tanah. Perjanjian ini kemudian diganti oleh Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir pada 1996.